baik ya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan atas kuasanya Tuhan, atas berkatnya Tuhan, atas kasih sayangnya Tuhan. Kita dipertemukan kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Walaupun hari ini kita belum sempat atau kita belum bisa bertatap muka secara langsung di dalam gedung gereja, itu tidak mengurangi rasa syukur kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita kesehatan, Tuhan sudah kasih kita nafas kehidupan, Tuhan sudah kasih semuanya yang ada dalam hidupnya kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan beribadah. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus sama Tuhan adik-adik. Kita akan memuji, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semuanya, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan adik-adik. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, dari terbit matahari. Di pagi hari ini. Namun sebelumnya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ucapan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Begitu luar biasa Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kami bisa bangun dengan tubuh dan jasmani kami yang sehat. Bapa dalam sorga, kami sedang berada dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Petra secara live streaming. Bapa dalam sorga, mari siapkan hati-hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa dalam sorga, kami juga mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biarlah berjalan seturut dengan kasih-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang akan memberitakan firman Tuhan dari ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai, selalu memampukan guru-guru sekolah minggu untuk melakukan firman-Mu. Bapa dalam sorga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi adik-adik, mari mempersiapkan persembahan syukur yang sudah diberikan dari orang tua. Biarlah kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita siapkan. Kiranya apa yang kita berikan kepada Tuhan, besar kecilnya, Tuhan bisa melihat sesuai dengan hati dan ketulusan adik-adik yang memberikan kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mengiringi persembahan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita membuka Kidung Jemaat nomor 450, Kidung Jemaat nomor 450 dengan judul Hidup Kita Yang Benar. 1, 2, 3. Hidup
kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Petra Bucian 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya bagi adik-adik, silakan membuka dan menyimak Alkitabnya masing-masing. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, kiranya bisa meminta bantuan kepada orang tua atau siapapun yang sedang berada bersama-sama yang menonton ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Baik adik-adik, mari kita membuka Alkitabnya kita. Terdapat dalam pembacaan super atau kisah Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan Matius pasal 2 ayat 12. Matius pasal 1 ayat 18 sampai Matius pasal 2 ayat 12 dan Lukas pasal 2 ayat pertama hingga 20. Lukas pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Itu adalah pembacaan Alkitab atau kisah Alkitab yang kita akan membaca secara bersama-sama. Dan super ayat yang terdapat dalam Mika pasal 5 ayat 2. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan boleh melayakkan kami ada di pagi ini. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami di minggu ini Tuhan. Tolonglah kami, buka mata hati pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami, dan lebih tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami hidup menurut firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi. Baru saja kita membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 12, dan Lukas 2 ayat 1 sampai 20, dan Mika 5 ayat 2. Dari keseluruhan bacaan, maka tema kecil yang kita belajar adalah Tuhan menepati janjinya memberikan anaknya untuk kita. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, kisah kelahiran Tuhan Yesus bukanlah kisah yang baru pertama kali disampaikan, tetapi sudah sekian lama disampaikan, baik dalam bentuk cerita ataupun lagu, bahkan yang disajikan dalam bentuk drama yang dilakonkan oleh anak-anak maupun orang dewasa dalam mengenal kembali karya penyelamatan Allah bagi manusia yang sudah ribuan tahun yang lampau, yang tentunya menginspirasikan semua orang yang ada di bumi ini untuk tetap mengikutinya. Namun pula ada yang menolak karena dikuasai oleh pemahaman-pemahaman dari pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Bila kisah ini kita cermati dengan baik, maka ada hal yang perlu
kita ketahui dari kisah ini? Kisah ini dimulai dari proses perjumpaan Maria dengan Yusuf yang sudah bertunangan. Dan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka ketika hal ini diketahui oleh Yusuf, Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun tidak dapat dilakukan oleh Yusuf karena ia masih menghargai Maria secara tulus. Atas petunjuk dari malaikat Tuhan nampak di dalam mimpi Yusuf, sehingga Yusuf tetap hidup bersama dengan Maria, karena yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus, atau peran dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini terjadi di sebuah kota namanya Bethlehem, kota yang 8 km di selatan Yerusalem. Letaknya di dataran tinggi lebih dari 609,6 meter di atas permukaan laut. Pada saat itu pula, datanglah orang-orang Majus dari timur untuk menjumpai Yesus yang masih bayi dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang inilah yang mungkin mereka adalah ahli perbintangan. Dan mereka juga mendapat pesan khusus dari Allah yang menuntun mereka kepada Sang Mesias melalui sebuah bintang. Herodes Agung sangat terganggu dengan kelahiran Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia, sehingga ia ingin membunuh Yesus karena ia tahu bahwa yang lahir ini adalah Mesias yang diharapkan oleh bangsa Yahudi. Yesus anak Allah yang maha tinggi, sehingga Herodes takut masa kemimpinannya itu akan tergoncang. Bahkan kelahirannya Yesus menggemparkan dunia. Pemimpin-pemimpin agama percaya pada penggenapan nubuat perjanjian lama. Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan mereka inilah yang menjadi musuhnya yang terbesar. Bisa dikatakan bahwa Yesus lahir di tengah ancaman, namun Allah tetap berkarya dalam diri mereka yang dipilih dan dipakai Allah untuk misi penyelamatan bagi seisi dunia. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih, dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 14 menguraikan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia dalam berbagai peristiwa besar dalam kehidupan umat manusia. Kita bisa lihat bahwa pada saat pemerintahan Kaisar Agustus, kejayaan Imperium Romawi mendunia memiliki pengaruh yang paling kuat pada saat itu. Bukan itu saja, pada saat Quirinius menjadi wali negeri di Syria, Yehuda, Samaria sebagai bagian provinsi tersebut mengeluarkan sensus pertama di dunia pendataan penduduk, dan ini mungkin untuk merancang penataan pemerintahan. Peristiwa migrasi perpindahan penduduk yang besar-besar dalam pelaksanaan sensus. Pemegang pewaris tahta Daud, Yusuf harus pulang dari Nazaret ke Bethlehem, kota Daud, karena dia adalah marga atau keluarga dari Daud. Telah dikemukakan di atas bahwa Maria mengandung dari kehendak ilahi kuasa Roh Kudus, diuraikan dalam hal sebelumnya.
Yusuf dan Maria sedang bertunangan, menikah. Mereka belum menikah dan belum melakukan persetubuhan. Hal ini yang membuat Yusuf diperhadapkan pada situasi yang sulit. Saya sudah mengetahui bahwa Maria hamil. Yusuf memikirkan dua pilihan. Menceraikan Maria secara diam-diam atau membiarkan Maria dilempari batu. Tetapi Allah buat pilihan ketiga, yaitu menikahi Maria. Yesus dilahirkan di kandang domba yang kosong. Sebab domba-domba yang sedang dibawa ke padang penggembalaan. Tempat itu dibersihkan sehingga layak untuk kelahirannya, yang dibungkus kain lampin dan diletakkan di palungan. Sebagai bangsa penggembala kandang bagi umat Israel adalah sesuatu yang sangat berharga. Diletakkan pada bagian paling depan sebelum ruang utama keluarga. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih, gembala merupakan ujung tombak perekonomian Israel. Namun, mereka sering dipinggirkan, termarginalkan. Mereka lah yang pertama kali menemukan berita kelahiran Yesus Kristus dari seorang malaikat. Inilah keberpihakan Allah kepada kaum yang tertindas atau yang ditindas oleh mereka yang merasa kuat. Perlu kita ketahui bahwa tamu undangan yang menghadiri kelahiran Yesus Kristus bukan mereka, para pembesar kerajaan, tetapi mereka adalah dari golongan masyarakat yang terbawa, terpinggir. Namun mereka lah yang mewakili realitas manusia yang hendak dilawat Allah. Tuhan memperkenalkan para gembala itu mendengar berita kelahiran Juru Selamat dan yang kali pertama mengunjungi. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana pula keberpihakan Allah kepada penderitaan manusia. Dan apa isi berita dari malaikat yang diterima para penggembala? Adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Yesus yang inilah yang dibuatkan oleh Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1-2. Mika menubuatkan dengan tepat tempat kelahiran Kristus ratusan tahun sebelum yang Yesus dilahirkan. Raja kekal yang dilahirkan dari garis keturunan Daud, yang akan datang hidup sebagai manusia, telah hidup selamanya, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pada saat kelahiran Yesus, bala tentara sorga menyambut dengan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih, di dalam Yesus, Sang Immanuel itulah digenapi berita atau janji keselamatan itu. Berkat keselamatan dari Allah yang menyertai umatnya, Immanuel, itulah yang diteruskan kepada semua orang yang merindukan akan datangnya masa mesianis. Dalam masa-masa penantian janji Tuhan tentang Immanuel telah digenapi dalam peristiwa anak darah yang mengandung oleh Roh Kudus, yaitu Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Tunas Isai muncul membawa pemulihan bagi yang hidup dalam kecemasan. Dalam dia adalah Immanuel, itu yang sekarang ini masih menjadi pengharapan dunia, terlebih saat dunia ini sedang menangis karena banyaknya peristiwa-peristiwa ketakutan dan kengerian, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bencana letusan gunung di beberapa daerah yang mengharuskan mereka berpindah tempat, kebakaran yang terjadi di daerah Jayapura APO yang menghanguskan beberapa rumah dan harta benda dari pemilik rumah atau kontrakan, sehingga mereka kehilangan segalanya.
dan berbagai macam tindakan kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Pencurian, pembobolan rumah, menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, ingat bahwa Yesus yang adalah anak Allah, yang hadir dalam rupa wujud manusia, tetapi memiliki kuasa di bumi maupun di sorga. Ketika kelahirannya di bumi ini, tetap mendapat ancaman apa pula kita manusia yang biasa ini, yang hidup dalam perkembangan dunia yang modern saat ini. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus yang telah dinubuatkan sebagai Raja Damai bagi Israel dan telah digenapi pada ribuan tahun, 2000-an tahun yang lampau sebagai Raja Damai dari dahulu, dan selama-lamanya berkarya menyelamatkan segala bangsa pada masa Kaisar Agustus, juga berkarya menyelamatkan dunia pada masa kini hingga pada kesempurnaannya. Itulah kado terindah bagi kita semua. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki minggu Advent yang kedua ini, hal yang kita lakukan adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada rancangan Allah, mempersembahkan tubuh, tenaga, jiwa, dan pikiran kepada Allah. Maka Allah menghadirkan damai untuk kita menikmati, karena hidup kita berkenan kepadanya. Itulah kado kita kepada Allah, meresponi karyanya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memasuki minggu Advent dan perayaan Natal di tahun ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang selalu kami panggil dan sapa di Kau melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini patutlah kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan sayang-Mu, sehingga kami diperkenankan Tuhan ada di pagi ini selagi sebagaimana kami ada. Syukur untuk penjagaan-Mu dari malam sampai pagi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami lewati malam ini dengan baik. Dan kami ada di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Petra Ucen bersama dengan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan syukur kepadamu untuk penambahan setan usia kelahiran bagi anak-anak susahan kami dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan berikan bagi guru-guru sekolah minggu supaya mereka membimbing anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Berkati badan pelayan PAR bersama dengan majelis pendamping, Tuhan berkati, dan juga anak-anak Tuhan dari jenjang anak kecil sampai dengan remaja. Tuhan tolong supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan iman mereka dimanapun mereka berada dalam seluruh pergumulan mereka. Di berbagai jenjang pendidikan Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Harapan dan masa depan cita-cita mereka Tuhan berkati. Biarlah hidup takut akan Tuhan menjadi bagian seluruh kehidupan mereka. Maka kesuksesan boleh diraih oleh mereka Tuhan, dengan belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya menuntun langkah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Disitulah kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang meluangkan waktu untuk menyapa anak-anak asuhan ini Tuhan.
melalui siaran live streaming Tuhan. Tuhan berkati mereka yang boleh terlibat dalam seluruh kegiatan sekolah minggu di pagi hari ini, termasuk juga tim live streaming. Tuhan berkati para hamba-Mu penatua, Mas Tuhan memberkati mereka. Secara khusus bagi yang mendampingi kami majelis penang, Tuhan tolong supaya seluruh aktivitas pelayanan boleh berjalan dengan baik. Kami titipkan adik-adik kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan dan mempercayai kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa, di doa dan permohonan kami, ingat dan sahuti doa kami, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menuntun kami memasuki hari yang baru dengan seluruh perjalanan kehidupan kami, perencanaan kami. Tuhan berkati supaya semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak. Ampunilah kesalahan kami, jawablah doa kami menurut kehendak Bapa, kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik sudah menyanyi, adik-adik sudah berdoa, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang ibadah kita telah selesai hari ini. Kakak mau ucapkan banyak terima kasih buat adik-adik semuanya karena telah menyempatkan waktunya, telah duduk tenang, telah duduk manis, telah mendengar kebenaran firman Tuhan secara serius, fokus sama Tuhan. Semuanya kakak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk itu kakak mau ingatkan adik-adik semuanya atau siapapun yang nonton video ini, tetap menjaga kesehatan, bahagia selalu, dan jangan lupa menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi, dan jangan lupa cuci tangan, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dengan yang lainnya. Oke adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan bahagia selalu adik-adik. Dadah adik-adik.